Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan ini saya bisa melanjutkan kembali membaca Al-Quran Surat At-Taubah ayat 101 sampai dengan ayat 108 beserta terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimman hawlakum minal a'rabi munafiqun wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'azzibuhum marrataini thumma yuradduna ila azabin azim wa akharuna i'tarafu bidhunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a asallahu an yatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Alam ya'lamu anna Allaha huwa yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqati wa anna Allaha huwa at-tawwabur rahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa akharuna murjauna li amrillahi imma yu'azzibuhum wa imma yatubu alaihim wallahu alimun hakim. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل wala yakhlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. La taqum fihi abada la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatadahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Sadaqallahul azim. Terjemahan Al-Quran Surat
At-Taubah ayat 101 sampai dengan ayat 108. Terjemahan ayat 101. Dan di antara orang Arab pedesaan yang bertempat tinggal di sekitarmu, serta sebagian penduduk Madinah sendiri ada yang munafik. Mereka sudah tuman dalam kemunafikan. Kaum Muhammad tidak mengenal mereka, namun kami mengenalnya di dunia. Kami akan menyiksanya 2 kali. Sedang di akhirat akan dipurukkan ke dalam siksaan yang amat dahsyat. Catatan: pertama, ditimpa berbagai macam malapetaka dan akan menderita aib dan malu besar karena kedok kemunafikannya akan terbuka. Yang kedua, siksaan yang akan dideritanya saat menghadapi kematian, waktu malaikat memukul muka dan punggungnya diiringi hardikan, supaya nyawa dan raganya berpisah secara paksa. Terjemahan ayat ke-102. Dan ada pula golongan lain yang bertempat tinggal di sekitarmu juga, yang mengakui dosa-dosanya. Mereka telah mencampur adukkan amal kebajikan dengan amal lainnya yang buruk. Golongan ini semoga Allah menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Catatan: golongan ini tidak termasuk golongan pelopor, namun tidak pula termasuk golongan munafik. Mereka golongan muslimin yang berdosa. Terjemahan ayat 103. Pungutlah sedekah dari sebagian harta-harta mereka yang akan membersihkan dan menyucikan jiwanya dari noda-noda kikir, serakah dan kejam terhadap fakir miskin, dan berdoalah untuknya, bahwasanya doamu itu menumbuhkan ketentraman dalam hatinya, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Catatan: yang dimaksud dengan sedekah di sini ialah 1. Zakat harta benda, ternak, uang, tanaman, dan perdagangan. Jumlahnya terbatas menurut nisabnya, hukumnya wajib. Sedekah sukarela, jumlahnya tidak terbatas, namun hukumnya sunat. Terjemahan ayat 104. Apakah orang-orang yang minta tobat itu tidak tahu bahwasanya Allah menerima tobat dari hambanya dan menerima juga sedekah, dan bahwasanya Allah Maha Penerima tobat dan Maha Penyayang. Terjemahan ayat 105. Dan katakanlah, beramallah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Kelak Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan menilai amalmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Tuhan yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitahukannya kepadamu perbuatan apa yang pernah kamu lakukan. Terjemahan ayat 106. Dan ada lagi golongan lain yang masih ditangguhkan persoalannya sampai ada keputusan Allah. Apakah Tuhan akan menyiksanya atau menerima tobatnya? Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Catatan: pada ayat 102 sebelumnya telah dijelaskan bahwa ada golongan muslim yang berdosa. Golongan ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, golongan yang disebutkan dalam ayat 102 itu, yakni mereka yang mengakui dosa-dosanya dan memohon ampun kepada Allah, lalu menyucikan dirinya dengan memperbanyak bersedekah. Allah menerima tobatnya.
Golongan kedua, golongan yang tersebut pada ayat 106 ini, golongan ini belum meminta tobat kepada Allah. Karena itu persoalannya masih ditangguhkan sampai ada keputusan dari Allah, disiksa atau diampuni. Terjemahan ayat 107. Dan ada pula orang-orang dari golongan munafik yang membangun masjid dengan maksud pertama, hendak menimbulkan malapetaka di kalangan kaum muslimin. Yang kedua, hendak mengukuhkan kedudukan kekafirannya. Yang ketiga, hendak memecah belah antara sesama orang mukmin sendiri. Dan yang keempat, untuk menjadi tempat persiapan bagi kedatangan orang yang pernah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Untuk tujuan itu mereka berani mengangkat sumpah. Yang kami maksudkan dengan pembinaan masjid ini hanyalah kebaikan, namun Allah menyaksikan bahwa mereka berdusta dalam sumpahnya. Catatan, maksudnya tantangan berat bagi jemaah Masjid Quba yang dibangun Rasul sebelumnya. Namun kaum munafik yang membangun masjid itu berdalih bahwa pembangunan masjid itu untuk memelihara kerukunan di antara kaum muslimin dengan mereka. Dan yang tidak kurang pentingnya, untuk memudahkan bagi mereka yang sudah tua dan lemah atau orang dikurung hujan untuk melakukan sholat berjamaah. Padahal tujuan yang sebenarnya untuk memecah kesatuan kaum muslimin yang tadinya melakukan sholat Jumat pada satu masjid di Masjid Quba. Catatan kedua, sebelum Rasul datang ke Madinah, di sana ada seorang pendeta Nasrani bernama Abu Amir Ar-Rahib yang mempunyai pengaruh dan kedudukan baik di kalangan orang-orang musyrik. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, serta-merta kaum muslimin Madinah bergabung dengan Nabi dan berperan serta dalam menyiarkan Islam sehingga Islam tersebar luas. Cukup untuk menghadang Nabi di medan perang. Cukup mengkhawatirkan Abu Amir setelah ia menghasut kaum musyrik Mekah untuk menghadang Nabi di medan perang Uhud. Ia pergi meminta bala bantuan Kaisar Romawi Heraklius serta menulis surat kepada jemaah kaumnya yang menyatakan ia akan datang dengan pasukan besar yang memerangi kaum muslimin dan membunuh Muhammad. Namun sebelumnya harus dibangun sebuah bangunan di Madinah. Selain untuk menjadi tandingan bagi Masjid Quba yang telah dibangun Nabi sebelumnya, tapi yang terpenting untuk dijadikan markas besar dalam mengatur taktik dan strategi untuk menghadapi Nabi. Tapi maksudnya itu tidak sampai terwujud karena ia telah mati di Syria. Setelah Nabi pulang dari peperangan Tabuk, beliau menerima wahyu tentang pembangunan masjid ini yang bertujuan memecah belah kaum muslimin. Beliau segera memerintahkan agar masjid Diror itu dihancurkan. Terjemahan ayat 108. Janganlah mengerjakan sholat di masjid itu selama-lamanya. Bahwa masjid yang sengaja dibangun dengan rasa takwa sejak hari pertama diletakkan dasarnya, di sanalah yang lebih patut kamu mengerjakan sholat. Dalam masjid itu banyak orang yang menyemarakkannya dengan mengerjakan sholat, ingin membersihkan jiwa dan raga. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Catatan, maksudnya Masjid Quba. Ada riwayat lain yang mengatakan bahwa yang dimaksud
ialah Masjid Madinah, sebab waktu Rasulullah ditanya masjid mana yang dimaksud dengan masjid yang dibangun dengan takwa itu, beliau jawab, masjidku yang ada di Madinah. Namun ayat di atas tidak menyangkal kalau yang dimaksud ialah kedua masjid itu, yaitu Masjid Madinah dan Masjid Quba, sebab keduanya sama-sama dibangun dengan dasar takwa. Yang kedua, maksudnya bersih jiwanya dari sifat-sifat yang tercela, perbuatan maksiat, dengki, ria, dan sebagainya, dan bersih pula badan dan pakaiannya. Manusia yang demikian dianggap mencapai derajat kemanusiaan yang sempurna atau insan kamil, manusia seutuhnya. Alhamdulillahirabbil alamin, telah kami bacakan Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 101 sampai dengan ayat 108. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video-video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.